Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari-hari ini pandemi COVID-19 belum berhenti. Sebaliknya justru terjadi lonjakan kasus yang tinggi. Karena itu pemerintah kita telah berupaya untuk menekan laju kenaikan kasus tersebut. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang baru, yaitu PPKM darurat pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Karena itu kita sebagai warga gereja, sekaligus warga negara, mari kita mendukung upaya pemerintah tersebut untuk dapat mengendalikan penyebaran virus corona. Mari kita menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan dan kegiatan kita sehari-hari. Mari kita menerapkan 5M. Mari kita memakai masker dengan tepat. Mari kita mencuci tangan kita dengan air mengalir memakai sabun. Mari kita membatasi jarak. Mari kita menjauhi kerumunan. Dan mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Saya menghimbau kepada saudara-saudara dengan diberlakukannya PPKM darurat ini untuk kita dapat beribadah di rumah. Untuk gereja-gereja pada PPKM darurat ini disilahkan untuk menyelenggarakan ibadah minggu secara online. Kita yakin dengan ikhtiar dan doa kita percaya Tuhan yang mengasihi kita semuanya dan mengasihi kehidupan ini akan menolong kita, melindungi kita agar pandemi ini segera berhenti. Saya mengajak saudara-saudara untuk melakukan sekali lagi protokol kesehatan 5M. Saudara-saudara, mari kita bahu-membahu menghadapi pandemi ini dengan satu tekad supaya pandemi ini segera berhenti. Tetap semangat, salam sehat. Saya Pendeta Dwi Santoso, Pendeta GKI Batu, sekaligus Ketua Umum PGIS Kota Batu, menyapa saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian umum GKI Batu secara online kita hari ini. Saya akan membacakan warta lisan hari ini tanggal 25 Juli 2021. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian minggu secara online, dimohon untuk memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan yang dapat diberikan. Yang pertama, saat datang ke kebaktian di gereja. Yang kedua, transfer ke rekening BCA KCP Batu 0190742202 atas nama GKI Batu. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Berikutnya, jemaat yang berulang tahun minggu ini. Majelis Jemaat GKI Batu mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Angga, Ibu Tabita, Ibu Isna Yulian Tiningsih, Bapak Paidi, Ibu Eni Suharti, dan anak Nawangga. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama untuk memujikan pujian dari KJ 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar.
diganti kedamaian yang besar. Kebaktian minggu ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini tema ibadah kita adalah memandang pergumulan yang benar. Kita tahu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari pergumulan. Bahkan di masa pandemi ini, pergumulan itu seolah tiada berhenti. Tetapi di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan yang setia. Seperti yang Ia firmankan di dalam Mazmur 146, ayat 5 dan ayat 6 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya." Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau kami tak pandai menghitung berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terutama ya Tuhan, ketika kami menghadapi masa-masa pandemi seperti sekarang ini, seolah masa pandemi ini menutup seluruh berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami ingin berpaut kepadamu. Kami tidak ingin dikuasai oleh situasi keadaan di sekeliling kami. Kami rindu Tuhan, kehidupan dan jiwa kami selalu berpaut erat kepadamu. Karena itu ampunilah kami jikalau selama ini kami kurang bisa bersyukur kepada Tuhan. Ampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami penuh dengan kekecewaan, penuh dengan gerutuan bahkan omelan kepada Tuhan, karena kami menganggap bahwa apa yang kami alami saat ini merupakan keadaan yang membuat iman kami goyah. Kami diingatkan kasih setia Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setiamu tetap sepanjang masa, dan justru kamilah yang berubah setia kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ajari kami setiap hari untuk menghitung berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berhenti.
Kami memohon pengampunan Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Dengan bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Titus 2, ayat 11 dan 14, yang berbunyi demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita memberikan salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam Salam damai. damai. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas selas. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di tengah-tengah kemelut dengan COVID, kami mau berbakti kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menguatkan kami, menguatkan jemaat, menguatkan semua kami. Biarlah firman Tuhan ini berbicara dan hati kami boleh dibuka untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini kita akan firman Tuhan yang diberikan terdapat dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Tapi yang saya baca hanya sampai dengan ayat 15. Yohanes 6 ayat 1
sampai dengan 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema yang diberikan memandang pergumulan yang benar. Sebelum saya menguraikan isinya, saya dimulai dengan pendahuluan, yaitu latar belakang konteks. Dalam keempat Injil sinoptik, peristiwa ini diungkap latar belakang rencana Tuhan Yesus sebelum Yohanes 6 yang baru saya baca ini. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus mau menenangkan hati dan pikiran dari kesedihan, karena sebelumnya itu Yohanes Pembaptis baru dibunuh oleh Raja Herodes. Itu terdapat di dalam Matius 14 ayat 13. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin beristirahat dari kelelahan pelayanan sebelumnya yang terus-menerus. Itu terdapat diungkap dalam Markus 6:31. Yang ketiga, Tuhan Yesus mau menenangkan diri untuk menyambut Paskah, yaitu hari raya orang Yahudi yang sudah dekat. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 4 tadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Tetapi semua rencana Tuhan Yesus gagal
Karena ternyata sudah banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, sedang dari hari sudah mulai sore, menjelang sore mau malam. Itu dikatakan di dalam ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang sakit. Sekarang rencana semua buyar. Dan di depan mata Tuhan Yesus melihat satu pelayanan yang sedang menunggu. Itu latar belakang. Sekarang kita melihat bagaimana isinya. Bagaimana Tuhan Yesus memandang pergumulan atau pelayanan tersebut dengan benar. Dengan kata lain, bagaimana pola atau strategi pelayanan yang benar yang Tuhan Yesus ingin terapkan. Mari kita melihat satu persatu. Pertama, pola pelayanan dengan strategi belas kasihan. Itu kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, sampai di situ. Melihat orang berbondong-bondong, lapar rohani akan pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi karena waktu sudah menjelang malam, orang-orang itu secara jasmani juga sudah lapar untuk makan malam karena sudah menjelang malam. Tuhan Yesus mencari solusi untuk memberi makan mereka dan bertanya kepada Filipus, di mana kita membeli roti supaya mereka dapat makan? Itu dalam ayat 5. Tuhan Yesus tahu jika kekuatan fisik mereka terpenuhi, mereka siap untuk lebih mengerti hal-hal rohani yang akan disampaikan. Tetapi Filipus yang datang, yang ditanya, malah bingung. Tidak mengerti, dia tidak menangkap strategi pertanyaan Tuhan Yesus. Karena secara logika, secara pikiran manusia, itu tidak masuk akal, tidak logis. Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dikatakan bahwa ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Ya. Dalam Yohanes 6 ayat 6. 1 Korintus 13 ayat 7, kasih itu menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Juga dalam Korintus 13 ayat 3, dan sekalipun aku membagi, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Jadi, pola pelayanan yang pertama itu, pola pelayanan dengan strategi kasih sangat penting di dalam pelayanan. Yang kedua, pola pelayanan dengan strategi jenisnya, macamnya pelayanan. Tentu dalam pelayanan kita menghadapi tantangan yang berbeda-beda atau bervariasi, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Belum lagi perempuan dan anak-anak. Kata sebab di situ dikatakan sebab mengarah kepada alasan atau bobot pelayanan yang ada di depan mata kita. 5.000 orang laki-laki merupakan tantangan yang besar dan serius. That is a great amount of number, great quality. Itu pelayanan yang sangat potensial. Saya pernah mengalami, saya masih ingat, di dalam KTN YPPI, saya lupa tahun berapa,
Pernah ada 3.000 orang yang hadir kurang lebih. Banyak sekali. Dan kebetulan waktu itu saya masuk dalam seksi perjamuan kudus. Saya melayani, menyediakan semuanya sampai selesai. Tahu apa yang terjadi? Setelah menyiapkan, melayani, mencuci, kami tidak tidur dari malam sampai pagi. Itu pelayanan. Ya, Tuhan Yesus melihat ini 5.000 orang laki-laki, belum yang wanita dan anak-anak. Jadi itu pola strategi pelayanan yang kedua. Yang ketiga, pola pelayanan dengan strategi intelektual, logika. Ya. Dan secara logika kita lihat bagaimana apa yang Tuhan Yesus katakan. Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Dalam Lukas dikatakan itu Lukas 9 ayat 14b. Dengan pelayanan, baik di gereja ataupun di mana saja, dalam bentuk apa saja, kita sering bertemu dengan banyak masalah rumit yang krusial, terlalu besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita berdoa agar Tuhan membukakan strategi yang tepat, yang bijak, yang sistematis, logis, jitu, efektif, dan seterusnya. Bandingkan Lukas 10 ayat 3-4 dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Harus berpikir untuk pelayanan itu. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Bayangkan, 5.000 orang laki-laki di samping wanita dan anak-anak. 5.000. Tanpa strategi yang tepat, pasti akan kacau, pasti akan ribut. Ada yang tidak dapat bagian roti, ada yang menangis karena pasti ada anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi situasi orang pada menjelang masuk pada malam, situasi orang sedang lapar, lelah. Dalam Lukas 9 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu hari mulai malam. Sudah waktunya makan. Dalam pelayanan saya, baik dalam lapangan, dalam keluarga, terhadap anak-anak, Tuhan sering membukakan strategi yang bijak, yang tepat untuk memecahkan masalah. Saya sungguh mengalami hikmat bijaksana secara logika yang dari Tuhan. Kadang-kadang saya sendiri menangis, kagum. Yaitu pelayanan, strategi pelayanan secara intelektual, logika yang terstruktur, dikatakan dibagi-bagi per kelompok 50-50. Yang pola yang berikutnya kita melihat pola pelayanan dengan strategi doa, ucapan berkat dan syukur. Di dalam ayat Yohanes 6 ini ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, doa dan mengucap syukur. Strategi pelayanan doa, berkat dan syukur sangat penting dan hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dalam Efesus 1 ayat 1a dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kita mengandalkan kemampuan pengalaman saja, kita akan frustrasi, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Kita akan menyesal, kita akan mengeluh, putus asa, dan seterusnya.
Jadi kita perlu dengan pola pelayanan, dengan strategi berkat dan pengucapan syukur pada Tuhan. Pola berikutnya, yang kelima, pola pelayanan dengan strategi rela berbagi atau sharing, memberi. Dikatakan, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki, tanpa batas. Luar biasa. Pikiran untung rugi secara manusia sepertinya tidak cocok dalam strategi ini. Sangat rugi kalau kita bagikan. Kalau apa yang kita punya kita bagikan, berkurang dan rugi. Demikian juga yang dihadapi waktu itu kalau roti. Tadi Yohanes sudah katakan, Filipus sudah katakan, roti dan ikan makin berkurang. Kalau dipecah-pecahkan, rugi, susah. Mungkin ada yang tidak dapat. Tapi strategi tersebut secara manusia sering berlawanan dengan pelayanan Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Tuhan Yesus dengan berbagi mereka dikenyangkan dan dipuaskan. Luar biasa. Strategi yang berikutnya, pola pelayanan dengan strategi dikenyangkan dan dipuaskan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Itu diungkap di sini di dalam Injil yang bersamaan, Matius 14 ayat 20a, Markus 6 ayat 42 dan Lukas 9 ayat 17a. Hasil pelayanan dengan strategi dikenyangkan, dipuaskan adalah yang lapar dikenyangkan, yang sedih dihiburkan, yang sedih bersukacita, yang berkekurangan dicukupkan, yang tersingkir diangkat atau dipulihkan, yang ragu tentang keselamatan mendapat kepastian hidup yang kekal, dan seterusnya. Inilah maksud strategi dikenyangkan, dipuaskan. Sungguh sangat luar biasa. Pola pelayanan yang terakhir, pola pelayanan dengan strategi berkelimpahan. Mujizat Tuhan terjadi, yang dibagikan atau yang diberikan, dikorbankan, bukannya habis atau berkurang, tapi tercukupi, bukan bertambah atau berkelebihan, bahkan bertambah atau berkelebihan. Dikatakan ada sisa, berkelimpahan. Ini sungguh luar biasa. Di luar jangkauan logika manusia atau rumusan matematika. Kalau matematika 10 dikurangi 5 pasti sisa 5, berkurang. Tetapi dalam pelayanan strategi ini kita lihat malah bertambah. Malah lebih. Nah, kemudian dikatakan dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Itu kita dalam Matius ada 14:20, Lukas juga mengatakan itu. Walaupun dalam Yohanes tidak disebutkan. Itu belum termasuk yang ikannya, sisanya juga ada lebih. That is very incredible, mujizat. Mujizat terjadi. Ini sungguh di luar jangkauan pikiran Filipus. Filipus tadi sudah bingung ditanya oleh Tuhan Yesus. Tapi kan dikatakan di situ dalam ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia, Tuhan Yesus sendiri, tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya, Filipus bingung, ya, tidak masuk akalnya. Ya,
roti harus dibagikan, roti dan ikan betul-betul tidak cukup. Bahkan dia bilang hanya dapat seketul kecil-kecil. Mana bisa? Ya, jadi kita berbagi. Tetapi dikenyangkan dengan sukacita, penuh kepuasan rohani. Orang yang dilayani dikenyangkan, pulang dengan kepuasan, sukacita rohani yang kekal. Bahkan berkat rohani masih tersisa yang bisa dibagikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Sungguh luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Terpujilah Tuhan, haleluya, dimuliakan, dibesarkan nama Tuhan, diagungkan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang kita percayai. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, dan marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pemilik dan pemelihara kehidupan ini, Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah kiranya keadaan pandemi di sekeliling kami segera berhenti. Bahkan jikalaupun masih terjadi, ajarilah setiap kami untuk bisa melewati masa pandemi ini dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk melewati masa-masa pandemi ini dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya, para gubernur, para bupati dan wali kota, kiranya melalui kebijakan-kebijakan mereka, baik proses-proses pembatasan yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat, semuanya itu dapat dilakukan untuk menekan angka melonjaknya kasus COVID-19. Kami berdoa untuk program vaksinasi nasional, kiranya banyak masyarakat yang boleh mengikutinya, sehingga banyak masyarakat yang boleh terlindungi. Demikian juga terutama ya Tuhan untuk kesadaran masyarakat, untuk menerapkan protokol kesehatan, mematuhi 5M. Kami yakin dan kami percaya dengan kerjasama dan kedisiplinan anggota masyarakat, semua lini, semua sektor, maka pengendalian kasus ini dapat ditekan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, terutama mereka yang lanjut usia di masa-masa pandemi ini. Kami menyerahkan mereka di dalam pemeliharaan-Mu. Kami teringat akan Bapak Stanford, Ibu Satuni, Ibu Damayanti Buntaran, Tante Evi, Ibu Meni, Bapak Buyung Ajis, Bapak Ibu Aji Suseno, Bapak Ibu Suhadi, Bapak Ibu Eko Harno, Tante Erna, Bapak Ibu Niko, Bapak Ibu Yohanes Masa, Bapak Ibu Supardi, dan para lansia yang ada di Panti Wreda Simon Petrus.
Tuhan peliharalah mereka, kiranya mereka tetap sehat, kiranya mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga jemaat kami yang sedang sakit dan di dalam pemulihan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu atas mereka, membangkitkan, memulihkan mereka, memberikan kekuatan yang baru untuk Ibu Lukman, untuk Bapak Hadi Widodo, untuk Ibu Kristiaman, untuk Ibu Ahuta Soit, untuk Bapak Betantio, untuk Ibu Suhadi, untuk Ibu Meran, untuk Ibu Budiman, untuk Bapak Halim Hartanto, untuk Bapak Mulyanto, untuk Ibu Supatmi. Kami juga berdoa untuk mereka yang di dalam perawatan. Kami berdoa untuk Bapak Sutanto Wijoyo, kami berdoa untuk Dr. Lina, kami berdoa untuk Dr. Ripto, kami berdoa juga untuk kesehatan Ibu Kasiati dan Pak Paidi, kami berdoa untuk perawatan Bapak Santoso, kami berdoa untuk pemulihan Dr. Agus, kami berdoa untuk pemulihan Pak Ngatnos keluarga, kami berdoa untuk pemulihan Pak Catur di Solo keluarga, kami berdoa untuk pemulihan Bapak Jemis keluarga, kami berdoa untuk pemulihan Bapak Ardise, kami berdoa untuk perawatan Ibu Esti di Denpasar, kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan Bapak Anggas keluarga, dan kami juga berdoa untuk mamanya Floren yang ada di Jombang. Tuhan, kasihanilah mereka semua. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh belas kasihan yang akan menjangkau mereka satu persatu dan Tuhan memulihkan kondisi mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk jemaat-Mu di tengah-tengah pekerjaan dan pergumulan keluarga mereka, juga mereka yang bergumul di dalam iman, mungkin mereka jauh daripadamu, ya Tuhan, tariklah kembali mereka. Berdoa untuk anak-anak kami, baik yang sekolah maupun kuliah, memasuki tahun pelajaran yang baru, Tuhan yang memberikan semangat dan kecerdasan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan, dan setiap orang yang mengikuti ibadah online pada hari ini di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Berikan kesehatan kepada setiap kami. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Nas persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk mengiringi persembahan kita, akan bersama menyanyikan dari NKB 134, Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan, untuk kasih karunia berkat yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini, persembahan yang
mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mohon sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan ini, agar persembahan ini bisa menjadi berkat untuk pelayanan kami di GKI Batu maupun untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis jemaat yang akan mengelolanya, berikanlah rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan supaya bisa dikelola dengan baik. Tuhan, inilah doa persembahan kami, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.